Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuseni Priambudi, NIM 21121110037, kelas F21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya pada modul 5, yaitu tentang manajemen session, cookie, upload file, dan konsep modul. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang form login. Yang pertama kita buat dulu form loginnya. Di sini di form login hanya terdapat dua inputan, yaitu username dan password. Untuk username saya menggunakan tipe inputan yaitu tipe teks, dan untuk password saya menggunakan inputan tipe pass. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Dan sebelum itu, ini untuk mengedit tampilan form loginnya. Di sini saya menggunakan kelas, yaitu kelas form. Untuk inputannya di sini kita lihat lagi. Di sini yaitu untuk tampilan formnya, yaitu di sini hingga hanya ini saja untuk mengatur formnya, dan ini untuk mengatur inputannya, inputan teks sama dengan inputan passwordnya, dan ini untuk mengatur tombol buttonnya. Oke, kita lihat hasilnya. Yang sudah terlihat begini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi login untuk login formnya. Yang pertama yaitu kita buat database terlebih dahulu untuk username dan password. Oke, kita buka dulu localhost /php-admin. Ini saya sudah membuat untuk tabel username dan passwordnya. Di sini terdapat yaitu
nomor ID, nama, username sama password, dan level. Nah, untuk level ini nanti digunakan untuk teknik modularisasi untuk webnya. Dan selanjutnya kita membuat fungsi login aksinya maksudnya. Yang pertama yaitu kita buat koneksi dulu ke database. Nah, seperti ini dengan menggunakan MySQLi Connect, yaitu digunakan untuk mengkoneksikan pada data yang dikoneksikan kepada database. Localhost ini nama alamat webnya, root ini username, passwordnya kosong, dan ini nama databasenya. Jika terjadi error maka akan muncul pesan koneksi gagal. Kemudian untuk login aksinya, di login PHP-nya tadi saya menggunakan metode post. Kita lihat pertama, kita dulu mengaktifkan session start. Untuk penulisan fungsi session start harus berada paling atas di kotak PHP aktif. Dalam hal ini komentar tidak dihitung. Session start ini berguna untuk mengaktifkan session untuk pertama kalinya. Dan di sini kita inisiasikan dulu variabel username yang nilainya diambil dari inputan login PHP di bagian username, nama username. Dan juga untuk password juga kita ambil nilainya diambil dari ini inputan password. Nah, kemudian kita matikan fungsi MySQL query, yaitu kita koneksikan dulu, kemudian kita select form user where username sama dengan username dan password. Ini artinya kita ingin melihat melihat tabel hasil tabel di mana username-nya yang sudah diisikan sama password yang sudah diisikan tadi. Dan ini untuk mengecek apakah MySQL Numero untuk mengecek baris dari sebuah tabel tersebut. Jika dicek tidak kosong alias lebih dari 0, maka kemudian kita melakukan pengecekan untuk level webnya, level modulnya. Jika level pada kolom level adalah sama dengan admin, maka web akan dialihkan ke halaman 1.php home, dan jika operator maka dialihkan kepada web operator, dan jika tidak maka akan kembali ke halaman login. Nah, jika pengecekan pada username dan password itu kosong, maka akan muncul pesan yaitu username dan password Anda salah. Nah, selanjutnya ini untuk fungsi logoutnya. Di sini menggunakan di sini untuk mengakhiri session digunakan fungsi session unset, dan untuk memusnahkan
Fungsi session unset akan membuang semua variabel session. Biasanya fungsi ini dipakai saat penggunaan melakukan logout terhadap sebuah aplikasi PHP. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang halaman login, yaitu halaman webnya. Di sini saya sudah membuat, saya akan jelaskan sedikit. Di bagian sini kelas header yaitu untuk tempat judul atau bagian atas sendiri dari sebuah halaman web. Di sini untuk menu bar yaitu digunakan untuk memilih menu apa saja yang akan diklik untuk menampilkan halaman tersebut. Kelas menu bar. Kemudian di sini include modul 1.php nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini kelas identitas yaitu untuk identitas halaman web tersebut. Di sini terdapat identitas username dan level yang nilainya diambil dari session username dan level. Dan ini footer sendiri terdapat identitas pengguna tersebut. Dan ini script untuk digunakan untuk efek menu bar. Oke, dan ini tampilannya yang akan saya jelaskan pada style 3 CSS. Di sini bagian tubuh body web terdapat gambar. Ukurannya menggunakan cover dan header ini untuk mengatur header, dan juga ini juga, dan ini untuk pengaturan menu bar, dan ini menu bar hingga di sini, dan ini untuk pengaturan isi teks. Oke, sekarang kita coba bagaimana hasilnya. Sekarang kita coba jika login gagal. Kita masukkan terserah, kemudian klik login. Di sini akan muncul pesan alert yang berubah, maaf username dan password Anda salah, seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk halaman webnya. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Nanti saya akan jelaskan tentang modulasi dan isi dari web ini. Dan kita klik logout, maka akan kembali ke fungsi login lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul. Modul sebenarnya bukan suatu fungsi atau kode spesial dalam bahasa PHP. Namun modul ini lebih mengarah ke teknik memprogram, yaitu teknik menampilkan suatu halaman yang diinputkan berdasarkan suatu parameter variabel URL yang biasanya diterapkan dalam pembuatan menu pada suatu halaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang modulasi. Pertama yang dilakukan yaitu inisiasikan dulu variabel, yaitu variabel halaman, yaitu variabel hal, dan nilainya didapat dari variabel hal.
yang nanti saya akan jelaskan. Kita menggunakan switch case untuk sebuah kondisian jika variabel halaman sama dengan home, maka includekan home 1 PHP, yaitu masukkan home 1 PHP pada web tersebut. Jika sama dengan profil, maka includekan profil.php, dan jika sama dengan data MAS, maka masukkan data MAS.php ini pada web tersebut, dan jika nilai .php, maka nilai .mas.php dimasukkan dalam web tersebut. Jika tidak, maka akan kembali ke home1.php. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu di sini tentang home1, profil, data MAS sama nilai MS. Nah, di sini home1.php terdapat session start, yaitu terdapat di home1.php terdapat session start untuk memulai sebuah session jika session startnya dipasang username, maka menampilkan nama username dan levelnya. Jika username salah, maka Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil PHP. Di sini kurang lebih sama, yaitu tentang identitas nama dan level pengguna PHP web tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan data MAS. Di sini dalam data.mas saya menggunakan database. Nah, di sini saya perlihatkan. Di sini saya sudah membuat data mahasiswanya yang dikoneksikan ke dari data mas.php. Nah, kurang lebih di dalam data mahasiswa hanya terdapat NIM, nama, dan alamat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini didahulukan untuk melakukan session start. Jika sessionnya digunakan, maka akan jalankan fungsi di bawah ini. Nah, di sini kita koneksikan dulu ke database menggunakan itu koneksi.php, menyalakan SQL query, melihat tabel data MAS, kemudian menampilkan seluruh menggunakan while untuk menampilkan seluruh isi tabel. Dan ini untuk menampilkan hasil tabel. Fungsi dari MySQL Fetch Assoc ini menghasilkan array asosiatif yang mana indeksnya sesuai dengan nama kolom yang diseleksi. Nah, di sini kita inisiasikan variabel name yang indeksnya diambil dari kolom name. Untuk nama diambil kolom nama dan alamat diambil kolom alamat.
dan hasilnya kita tampilkan di sini. Dan di sini untuk tombol edit dan ini untuk tombol delete. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai HMAS. Kurang lebih sama, yaitu saya membuatnya di database dan ini saya akan perlihatkan dulu dan hasilnya. Nah, kurang lebih di sini hanya terdapat NIM, nilai PPW dan PPBW dan keterangan nilai tersebut. Nah, saya akan menjelaskan tentang nilai HMAS.php-nya. Pertama, melakukan session start untuk mengaktifkan session. Jika dipasang, maka akan melakukan fungsi di bawah ini. Seperti tadi, kita koneksikan dulu ke database menggunakan koneksi.php, menjalankan MySQL query, yaitu melihat seluruh tabel, memilih seluruh isi tabel yang berada di tabel nilai HMAS. Kemudian SQL file asap untuk menghasilkan arrow asosiatif yang mana indeksnya sesuai dengan nama kolom yang diseleksi. Fungsinya tidak tergantung pada kolom, yang penting indeksnya sesuai. Nah, di sini NIM-nya diambil dari baris NIM, indeks NIM. PPW diambil dari indeks PPW, variabel PPW diambil indeks PPW, dan keterangan diambil dari baris keterangan. Kemudian hasilnya ditampilkan di sini. Ini untuk link edit dan link untuk delete. Selanjutnya kita lihat bagaimana hasilnya. Pertama, kita login dulu untuk web level operator. Nah, seperti kalian lihat di sini halaman operator hanya terdapat home dan profil. Di sini terdapat nama dan levelnya. Di profil pun juga sama seperti ini. Seperti kalian lihat di bagian footer juga terdapat nama sama levelnya. Oke, sekarang kita lihat untuk admin. Oke, untuk di admin sendiri agak sedikit berbeda. Menunya ada terdapat home, profil, data mahasiswa, nilai mahasiswa, dan logout. Di sini terdapat halaman home admin dan di sini ada nama username dan adminnya. Di footer pun juga sama. Di profil juga sama. Nah, di data mahasiswa di sini terdapat tabel untuk tadi yang terdapat dalam database. Dan ini untuk nilai mahasiswanya. Seperti kalian lihat seperti tadi. Itu tadi hasil praktikum modul 5.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.